Oke, selamat malam semuanya. Nah, hari ini, malam ini kita akan belajar yang namanya si perulangan kembali, tapi yang untuk praktikumnya. Nah, semalam kita sudah bahas di teori ya, itu perulangan itu seperti apa, mulai dari for, while, dan juga untuk perbedaannya si for dengan while. Kemudian untuk kombinasi si perulangan dengan percabangan. Tapi untuk yang nested loop, kita itu terpotong di batas mid kita. Jadi saya akan bahas kembali di sini dengan nanti beberapa case ya. Nah, jadi coba lihat di materinya yang praktikumnya ada beberapa case tadi di sana ada tiga. Nah, sebelum kita selesaikan yang case tadi ini, kita coba review kembali nih perbedaan si for dan si perulangan itu akan kita bahas dulu dari awal lagi deh. Karena masih banyak yang masih bingung si perulangan ini ya. Nah, coba perhatikan, buka Jupyter Lab-nya. Nah, kita ini bahas hari ini adalah si perulangan, gitu ya, perulangan. Nah, apa sih si perulangan ini? Kenapa kita gunakan dia, gitu ya? Nah, perulangan itu kan ada for, ada while, gitu ya. Ada for, ada while, dan do while. Nah, coba silakan kita lihat perbedaan kita menggunakan perulangan dan tidak menggunakan perulangan. Misalkan kita ada case di mana kita diminta untuk cetak selamat kalimat selamat belajar ya, selamat belajar pemrograman gitu. Nah, sebanyak 10 kali gitu ya. Maka kita biasanya kan tanpa perulangan itu kita buat seperti ini gitu. Nah, kita buat sampai 10 kali gitu ya. Nah, bagi yang belum paham itu perulangan itu apa, nah, seperti itu dia. Tapi lihat bedanya di perulangan ini. Maka lihat penggunaan yang namanya si for dulu nih, kita lihat. Kita for, ada yang namanya, nah seperti ini ada for, start, biasanya kan start, ada stop, ada step. Nah, apa itu semua, Pak? Gitu ya. For i, nih for i in ring, jangan lupa. Nah, apa ini semuanya? Lakukan perulangan selama range-nya. Untuk perulangannya di sini start, start itu nilai awal. Kemudian stop itu batasnya, batas perulangannya. Dan kemudian itu ada step, ada lompatan atau increment-nya gitu ya. Jadi harus paham ya si for ini ya, seperti apa bentukannya. Nah, langsung aja kita tes dulu nih for i in range gitu ya. Startnya misalnya mulai dari 0, lakukan itu sebanyak 10 kali. Nah, kita nggak perlu lagi buat di sini stepnya ya, jumlah lompatannya. Tapi kalau misalnya kita ada mau buat deret nanti stepnya step 2, lompatan-lompatan 2 gitu ya, maka kita buat stepnya di sini 2. Tapi karena ini kita tidak buat, maka dia auto incrementnya 1 gitu ya. Jadi diingat itu. Nah, bagi yang belum paham silahkan perhatikan. Nah, untuk ini for i in ring. Nah, coba kita tes dulu nih apakah dia sudah bisa. Nah, dia akan melakukan cetak seperti ini sebanyak 10 kali. Nah, tapi kalau untuk Oke, nah untuk misalnya Pak, kemarin ada pertanyaan, bisa nggak ini jumlah perulangannya ini kita tentukan dari user atau ditentukan user dari keyboard menggunakan keyboard gitu ya. Nah, jika kalian bisa ya. Jadi kalian boleh melakukan jumlah perulangannya input sesuai dengan yang kita input. Nah, maka yang pertama itu deklarasikan ya. Yang pertama itu deklarasikan jumlah batas perulangannya. Nilai n sama dengan misalnya int input. Nah, masukkan seperti itu. Masukkan jumlah n gitu ya. Nah, sebanyak berapa perulangannya. Maka jangan lupa ini kita ganti menjadi n gitu ya. Misalnya ini kita buat misalnya 5, maka nanti ininya hasilnya dilakukan sebanyak 5 sebanyak yang kita input gitu. Nah, itu dia menggunakan yang namanya for. Ingat ya, tahu ya bedanya di mana gitu. Nah, misalnya kita buat lagi untuk bedanya di while, Pak. Kasih contoh lagi dong gitu ya. Nah, boleh. Nah, kita buat seperti ini, tapi di sini kondisinya akan berbeda ya, berbeda dengan si for. Nah, mungkin nilai startnya itu kita buat secara terpisah dari while seperti ini, 1 atau 0. Kemudian while. Nah, apa yang kita kondisinya? Selama i lebih kecil dari batas yang kita input di sini, jumlah n-nya, maka apa yang dilakukan? Gitu ya, lakukan print. Oke, print ini ya, selamat uh, belajar pemrograman. Nah, incrementnya di mana, Pak? Nah, kalau untuk di for kan tadi di sini incrementnya. Nah,
karena kita tidak buat step di auto increment gitu ya. Nah, tapi kalau untuk si while kondisinya di sini i plus sama dengan 1. Nah, itu sama dengan artinya i sama dengan i plus 1 sama gitu ya. Jadi penggunaan operatornya juga harus diperhatikan. Nah, bisa nggak gitu ya? Bisa. Nah, seperti ini dia. Beda ya. Perhatikan bedanya. For kondisinya di sini, nilai awalnya di sini, kemudian incrementnya di sini, statementnya di sini. Oke, paham ya? Paham dong, ya. Nah, jadi itu dia perbedaan si for dengan while. Nah, coba perhatikan kembali kita ke kasus kita nih. Anda adalah seorang programmer yang diminta untuk membuat sebuah program untuk menampilkan deret seperti berikut. Nah, ini dia deretnya. Nah, deret ya, perhatikan. Berarti ini perhatikan dulu. Jadi selama kita menyelesaikan kasus itu yang pertama itu perhatikan kasusnya itu apa yang diminta gitu ya. Nah, ini lihat deretnya. 2 5. Nah, berarti ada step 3 di sini ya. Step 3, penambahan 3, penambahan 3 ya. Nah, gampang. Nah, misalnya kita buat di sini nih ya. Kita buat. Nah, tapi statementnya berbeda ya. Kita cetak deret ya. Kalau deret itu berarti cetak nilai i-nya aja gitu ya. Nah, maka misalnya kita buat di sini step 3. Bukan di sini. Sini tadi n, ini stepnya step 3. Maka di sini print yang namanya nilainya nilai i. Nah, seperti ini. Coba kita tes dulu nih, misalnya ya. Nah, maka dia akan cetak yang namanya 0, 3, benar nggak? Nah, startnya kan mulai dari 2. Nah, jangan lupa kita ganti startnya di sini. Paham ya? Berarti ya. Jadi, startnya jangan lupa. Nah, startnya 258, 258. Nah, misalnya batasnya itu kita buat yang namanya 17 atau 18 gitu. Maka dicetak 2, 5, 8, 11, 14, 17 gitu. Nah, kalau misalnya apa ini kok ke bawah, ini saya tidak suka. Saya sukanya itu ke samping gitu ya. Tambahkan di sini pas di ngeprintnya itu statement printnya tambahkan gini buat spasi misalnya gitu ya. Nah, ini buat di sini misalnya 17. Nah, gitu kira-kira 2, 7, 2, 5, 8 buat 18. Nah, gitu ya. Jadi enak ya. Nah, bisa ya paham ya? Clear ya kasus yang nomor 1 itu. Jadi pahamin, ini dia. Oke, saya kasih keterangan di sini. Ini untuk kondisi perulangannya. Ya, ini intake startnya, ini jumlah perulangannya, kemudian ini stepnya. Step 3. Nah, itu kira-kira untuk si kasus yang nomor 1. Ya? Paham ya? Paham dong. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus yang nomor 2. Ya, kasus yang nomor 2 itu kita disuruh buat yang namanya Fibonacci. Ini bukan Fibonacci ya, Fibonacci. Nah, jadi dengan term atau batas yang input dari keyboard. Oke, batas yang input dari keyboard itu oke, kita lakukan yang ini gitu ya. Oke, sudah. Nah, oke kita tambahlah deh di sini gitu ya. Ini untuk kasus yang kasus nomor 2. Ini tadi kasus kasus nomor 1 gitu ya. Kasus nomor 1. Nah, jumlah int-nya dari ini diinput sesuai dengan yang diinput. Nah, untuk Fibonacci-nya, jadi pahami dulu nih, rumus matematika perumusan untuk Fibonacci itu seperti apa. Nah, karena untuk penyelesaian program itu, jika kita tidak tahu aritmatikanya seperti apa, maka kita tidak bisa buat programnya. Sama halnya dengan kita buat luas kemarin, sama kita dengan buat volume kemarin. Nah, karena kan kita harus tahu dulu rumusnya gitu ya. Nah, kita mau buat tabel Fibonacci-nya, bukan tabel Fibonacci-nya seperti ini. 1, kemudian tadi berapa? 2, 3, 5, 8, 13. 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kira-kira itu dia Fibonacci sequence-nya. Nah, berarti yang pertama itu kita inputkan dulu nilainya. Maka ini n-nya untuk term-nya. Kemudian kita deklarasikan n nilai yang pertama itu misalnya kita buat 1 karena dia nilai awalnya 1 gitu ya. Nah, kemudian nilai variabel keduanya, nilai keduanya itu kita buat 1. Kenapa 1? Karena yang keduanya ini 1. Nanti kita lihat di ini perulangannya. Misalnya jumlah, katakan jumlah. Nah, jadi jangan bingung ya. Untuk nama variabel itu jangan bingung penggunaan namanya, asalkan dia sesuai dengan kondisi penamaan variabel aturannya yang saya jelaskan kemarin di teori ya. Oke.
Nah, kemudian nilai awalnya itu adalah 0. Nah, buat kondisinya dulu yang pertama, karena kita kan cetaknya itu yang Fibonacci itu kan harus bilangan positif. Jika ada kondisi seperti itu, maka buat percabangan dulu, gitu ya. If n-nya itu yang diinput dari user itu, jadi itu kita bisa buat usernya itu informasi bahwasanya program itu menerima yang namanya bilangan positif, gitu, buat uh, input bilangan positif. Jadi nanti kalau si usernya menginput di luar dari itu, misalnya -1, dia tidak mau, dia akan melakukan print yang ini, gitu statementnya, gitu ya. Nah, kemudian kondisi yang kedua tuh, kondisi yang kedua pahamin. Kondisi yang kedua buat katakan n-nya itu sama dengan 1, maka dia langsung cetak aja yang pertama, gitu ya. Nah, langsung aja print yang N1 gitu ya, print N1 gitu. Nah, itu dia. Nah, untuk yang statement yang berikutnya, karena dia sudah statement yang terakhir untuk si Fibonacci-nya, langsung aja langsung else gitu ya. Untuk si else, langsung aja print. Nah, print katakan dia biar buat keterangannya biar keren gitu ya. Fibonacci gitu. Katakan seperti ini ya. Kemudian ada buat di sini perulangannya ya. While jumlah itu lebih kecil apa dia dari n, selama dia lebih kecil dari n untuk kondisinya gitu ya. Buat. Nah, kemudian apa yang dilakukan statementnya? Print misalnya, print yang pertama itu kasih print spasi dulu biar ada jaraknya ya, jarak untuk antar deretnya. Kemudian batas pertamanya yang nilai pertama yang dicetak dulu. Kemudian biar dia ke samping buat aja di sini ya, ingat ya ini ya, gitu. Nah, biar ada spasi gitu. Nah, kemudian buat satu variabel untuk menampung hasil penjumlahan sementaranya dulu nih, karena Fibonacci itu kan 1 plus 1, kemudian ada plus ke satunya lagi dari nilai sebelumnya. Untuk term seduhnya itu ditambah dengan 2 step 2-nya, kemudian nilai sebelumnya ditambah gitu ya untuk si Fibonacci. Nah, silakan buat misalnya variabel term atau sementara gitu ya, N1 plus N2 gitu. Nah, kemudian N1-nya sama dengan N2. Nah, maka N1-nya sekarang berapa? Kemarin 1. Bukan kemarin. Maksudnya N-nya adalah sama dengan 1. Nih, 1 tambah N2-nya berapa? 1. Nah, 1. Jadi nilai sementara di sini udah 2. 1 tambah 1, 2. Nah, karena tadi dia cetaknya pertama nilai 1, jika sama dengan 1, maka dia langsung atas cetak 1, 1, baru yang kedua 1 tambah 1, 2. Gitu ya. Jadi pas ya. N2 sekarang N1 sama dengan N2. N2-nya 1. Nah, oke, lihat ini. Maka N2 sama dengan TMP. Itu variabel temporernya sementara. Nah, ini kan sudah bernilai 2, maka N2-nya sudah 2 gitu. Nah, begitulah dia untuk si Fibonacci. Nah, untuk incrementnya seperti ini kalian buat plus 1 atau sama dengan jumlah plus 1 sama itu hasilnya. Itu ya. Coba ini bisa nggak kita jalankan? Silahkan. Misalnya saya buat itu misalnya 10. Nah, ini batasnya. Ini dia Fibonacci-nya. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 9, sampai banyak deretnya, itu jumlah deretnya adalah 10. Gitu ya. Clear ya? Kasus yang nomor 2. Nah, jadi itu dia. Jadi termnya dia input dari keyboard tadi ini. Nah, untuk Fibonacci-nya strukturnya seperti ini. Lihat ini. Ya. Oke. Nah, nanti jika ada lagi yang pertanyaan silahkan didiskusikan di forum. Nah, kemudian ada nomor 3. Nomor 3 nih, kasus nomor 3 ya. Nah, 31 dulu ada pola ya, pola yang pertama. Kasus 31. Nah, ini kan dijumlahkan, masukkan bilangan 5, maka dia jumlah ininya baris pola bintangnya ini sebanyak 5, ini salah ya, bukan 6. 1 2 3 4 5. Terus dia ada berapa kolom? 5. 1 2 3 4 5. 5 kolom ya. Terus lihat sisinya ini. Sebenarnya ada spasi di sini, karakter spasi. Makanya tapi dia nggak kelihatan karena dia karakter spasi. Nah, di sebelah kanan, sisi kanan dia ada sebelah bintang, karakter bintang. Dipahami. Ya, pahami dulu si konsepnya. Baru kita selesaikan gitu ya. Nah, yang pertama berarti buat nilai karakter stringnya kosong dulu karena
dia nanti ada di timba, atau mungkin dia di plus di nilai perulangannya, di update nilai di dalam perulangannya gitu ya. Nilai awalnya katakan dia, karena kita menggunakan while lebih cocoknya, katakan nilai awalnya 1, misalnya itu ininya jumlah perulangannya kita buat variabelnya x, jangan lupa misalnya itu n juga boleh gitu ya, integer, kita inputnya dari user, maka buat seperti ini, input seperti itu ya, masukkan nilai n itu jumlah barisnya, atau baris, jumlah baris deh, jumlah baris dan kolom. Nah, oke. Nah, misalnya baris sama dengan nilai x-nya, kemudian masuklah langsung si perulangannya ya, perulangan. Kondisinya gimana, Pak? Gitu ya. Nah, baris, nah selama dia baris lebih besar sama dengan i, nah lebih besar sama dengan i ya, perhatikan sama dengan. Nah, lebih besar sama dengan i, maka ya katakan dia variabel kolom. Buat satu kolomnya untuk menampung si kolom ya, si kolom yang di sini. Ini kolom ya, ini baris. Ya, perhatikan. Oke, kolom sama dengan baris. Kemudian buat lagi perulangan. Nah, ini dia contoh penggunaan while atau perulangan bersarang, nested loop. Nah, while kondisinya misalnya kolom lebih besar dari i, oke. Nah, apa yang dilakukan? Maka karakternya sudah di-upgrade gitu ya. Update karakter sebelumnya ditambah dengan ya karakter spasi ya, sebelah kiri tadi ya. Nah, karakter spasi. Nah, kemudian nilai kolom untuk incrementnya boleh langsung kurang sama dengan. Kenapa kurang sama dengan, Pak? Kurang sama dengan 1. Nah, karena ini kan dia yang untuk spasi dia descending ya. Ini lihat, ini 5 dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Beda dengan sisi kanan. Dia sisi kanan dia ascending gitu ya. Pahami itu ya. Nah, itu dia untuk si yang namanya polanya ya, untuk yang si descending. Nah, selesai untuk sisi yang sebelah kiri. Nah, kita cetak misalnya yang sebelah kanannya untuk yang si bintang. Kita buat variabelnya kanan gitu ya, boleh terserah. Mau si right juga boleh gitu ya, mau si kananku juga boleh. Nah, boleh ya, while misalnya kanan. Nah, kanan itu lebih kecil sama dengan nilai jumlah n-nya yang diinput dari keyboard, kemudian barisnya, jumlah baris dikurang 1 gitu ya, boleh. Nah, itu dia untuk si kondisi yang sebelah kanan gitu ya. Nah, karakternya sudah di-upgrade. Nah, yang kita upgrade dengan apa? Nah, karakter sebelumnya ditambah apa? Berarti bintang gitu ya. Bintang seperti ini. Nah, maka buat incrementnya untuk sebelah kanan. Increment 1 dong. Tambah ya, beda ya, ini kurang. Kalau untuk yang untuk ascending dia tambah ya, perhatikan dia bedanya ya. Maka dia untuk si karakter, nah untuk supaya dia ada new line-nya, maka kalian boleh juga buat seperti ini, karakter plus dia untuk enter, biar berarti dia new line ya, seperti ini ya. Baris sama dengan baris kurang 1, atau mungkin kalian buat seperti ini juga boleh, 1 gitu. Nah, gitu ya. Lakukan print. Apa yang di print? Nah, lakukan di print yaitu karakternya gitu ya, cetak karakternya. Coba kita jalankan, apakah dia bisa. Kita masukkan misalnya 5, apakah dia 5. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini ada mencong-mencong ke kanan. Nah, ini kelebihan kayaknya spasinya hanya 1 spasi saja. Nah, jadi deh, ini pola bintangnya. Ini tadi untuk spasi, kemudian yang ini perulangan yang sebelah kanan. Ini untuk cetak bintang, ini perulangan untuk cetak spasi. Clear ya untuk yang kasus nomor 31. Nah, jadi pahamin itu polanya dulu. Nah, kemudian jika kita diminta kasusnya untuk seperti ini, gitu ya, kebalik ini segitiganya seperti ini ke bawah, berarti ini descending dong ya. Nah, dari nilai besar dulu. Nah, misalnya dimasukkan 6, di input di sini. Nah, hampir sama dengan yang ini tadi. Tapi ini kan tidak nampak spasinya ya. Makanya kita bisa langsung copy saja ini. Nah, kita tinggal cetak. Nah, buat new line-nya, new cell-nya. Nah, kalau untuk cetak ininya bintangnya di sebelah sini boleh langsung aja buat seperti ini. Gitu ya. Nah,
boleh kalian cetak. Nah, karena kita tadi untuk yang karakter spasi tidak nampak, nggak usah lagi kita cetak gitu ya. Misalnya kita buat 6 pun, dia sudah langsung cetak yang namanya 6. Kenapa? Karena tadi yang sebelah kanan ini abaikan saja, kalau cetak dan tidak cetak pun spasinya, maka dia langsung nggak usah, nggak nampak juga gitu ya. Nah, tapi yang penting itu yang ini, karena dia descending, maka dia tetap di sini kolom lebih besar dari I. Lihat ini incrementnya kurang satu gitu ya, kurang satu, kurang satu, kurang satu, dimulai dari 6 gitu ya. Ini 5, kok 5 ini kenapa? Karena uh, sama dengan ini kita lihat jumlah ininya, karena dimulai dari satu. Nah, coba kita mulai dari 0. Apakah dia 6 baris? Nah, ya karena nilai startnya itu tadi I-nya kita buat dari 1, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Lihat, nilai awalnya juga berpengaruh. Ini incrementnya juga berpengaruh, kondisi juga berpengaruh. Itu dia ya. Itu dia case yang nomor 32. Nah, untuk case yang 33 gitu ya, 33 itu seperti apa, Pak? Gitu ya. Ada bentuk apa lagi itu? Lihat nih. Nah, tinggal berarti ada perulangan lagi setelah ini, setelah cetak ini. Nah, oke, kita sudah cetak ini. Nah, katakan kita sudah cetak yang ini untuk 3. Kita cetak misalnya di sini 6, dia akan berhasil cetak ini. Oke, sudah clear yang ini. Nah, kita tinggal fokus yang ke berikutnya. Lihat ini, tapi di sini ada ascending. Ya, berarti ascending di sini mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka lihat, tambahkan berarti satu perulangan lagi, satu perulangan kembali untuk cetak yang namanya si yang descending. Nah, yang untuk si descending kira-kira bentukan si perulangannya itu seperti apa? Bentukan si perulangannya, maka langsung aja print yang seperti ini. Kalian buat satu perulangan lagi di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian, nah karena itu tadi kan ascending. Nah, berarti katakan dia berarti incrementnya ya, incrementnya itu berarti ada yang namanya si plus sama dengan gitu ya. Untuk plus sama dengan ya, perhatikan plus sama dengan. Di mana Pak? Di bagian mana itu? Nah, coba lihat ini si while, kemudian nah lihat ini, perhatikan while baris. Nah, untuk descending tadi kan dia ada berarti penambahan atau ascending itu penambahan atau pengurangan. Nah, kalau si ascending dia itu adalah penambahan gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, karakternya tadi sudah sini sampai sini pas. Baris ini, kemudian while ini oke, sudah pas. Nah, berarti ini kita cetak tadi yang untuk pertama ya. Ini sampai sini adalah bagian yang nah ini bagian yang pertama. Nih, kita buat cetak pola pertama. Nih, cetak pola kedua. Nah, untuk pola keduanya seperti apa, Pak? Nah, perhatikan. Nah, kita mungkin agak sedikit berbeda untuk pola yang keduanya karena kita descending. Lihat ini ya, kiri. Nah, maka lihat di sini I. Nah, katakan di sini kita ganti I lebih kecil ya. Berarti ya, lebih kecil sama dengan nilai N-nya dikurang dengan 1. Tuh. Nah, maka lihat di sini ini. Nah, Pak, gimana dong untuk kombinasi kemarin ada Bapak bilang while sama for. Nah, coba kita kombinasikan yang untuk pola yang kedua, kita buat kombinasi ya, kombinasi untuk si while dengan for. Nah, bisa di dalam di while juga ada for bisa. Nah, kira-kira pemahamannya seperti ini. Ring. Nah, I plus 1 misalnya ya. Buat di sini lagi, maka apa yang dicetak gitu. Kalau mau dicetak, nah tanda bintangnya gitu ya. Nah, N untuk ke samping dia seperti ini. Nah, buat satu print di sini untuk lainnya. Nah, untuk nilainya bisa juga seperti ini boleh gitu ya. Tapi kalau untuk buku seperti ini juga boleh. Nah, untuk incrementnya jangan lupa gitu ya, yang bukan baris lagi karena kita menggunakan I, maka incrementnya di sini I plus sama dengan 1 karena dia ascending plus sama dengan 1 gitu ya. Nah, itu dia kira-kira untuk si ini nggak usah lagi karena kita sudah langsung print di sini. Coba kita jalankan bisa nggak ya gitu ya.
Nah, kira-kira dia seperti ini dia, ya. Ini dia penyelesaian yang nomor 2. Oke, sampai sini untuk penjelasan ya studi case-nya. Silahkan dikerjakan. Jika ada yang masih dipertanyakan, silahkan dibahas di forum. Sampai jumpa dan